Sayang, sudah kelar? Begitu kamu pulang kerja, beri kabar ya. Aku mau menjemput Keke pulang sekolah dulu. Silakan dinikmati, Pak. Ini dia orang terkaya di Nanceng, Baisong. Pergi cepat, jangan makan di sini. Pak, Ada apa? pergi. Mie saya belum habis. Makan bersama orang terhormat. Kau layak. Cepat pergi, cepat. Saya yang menyuruhnya pergi. Saya yang menyuruhnya pergi. Tapi dia tidak mau. Salam hormat Dewa Perang Kyushu. Dewa Perang. Saya Subutolo. Seret dia pergi. Bukan aku. Kenapa Dewa Perang muncul di Nanceng? Jangan-jangan Saya tengah menjalankan misi gubernur. Harus dilaksanakan diam-diam. bila Dewa Perang perlu bantuan, saya siap membantu. Untuk saat ini, belum. Jika nanti bertemu saya lagi, pura-pura saja tak kenal. Mengerti? Saya mengerti. Sampai serendah hati ini, kerahkan orang untuk menyelidikinya. Kenapa dia berada di Nanceng? Kita tak boleh ceroboh. Motor tua siapa ini? Milik saya. Kamu tahu berapa harga mobil ini? Tidak tahu. 100 juta? Sekarang tahu kan berapa nilainya? Jauhkan dirimu dariku. Sebaiknya menjauh. Lagi pula, situasinya sudah berbeda dibandingkan waktu mengemudikan mobil miliaran. Miliaran? Kereta bawah tanah ya? Kereta bawah tanah kan? Miskin tapi sok kaya. Kita sama-sama orang tua. Bisakah berbicara lebih sopan? Saya seorang eksekutif grup. Perlu sopan pada kamu yang naik motor tua. Saya naik motor demi lingkungan. Apa? Demi lingkungan. Sebenarnya tak punya uang kan? Kau kira dengan menyekolahkan anakmu di sini, kau bisa mengubah nasibmu? Kau sudah gila. Kamu, Zen Kak. Jemput anak sendirian. Duh, suamiku lagi sibuk. Aku juga tidak tenang kalau dititipkan ke pengasuh. Putra ibu hari ini lulus TK ya. Nanti SD mau sekolah di mana? Sekolah Kingnya. Sekolah Kingnya? Bukankah kuotanya sudah penuh? Bagaimanapun ini sekolah swasta terbaik di sini yang dikelola pihak luar negeri. Masuknya jelas sulit. Iya. Tapi suamiku kan CEO. Urusan daftar sekolah ini gampang buat dia. Kak Zen memang beruntung ya. Ngomong-ngomong, saat ulang tahun kakak kemarin, aku sedang tugas luar kota. Ini. Niatnya saja sudah cukup. Kuota masuk sekolah pun bukan masalah. Terima kasih Kak Zen. Terima kasih kakak ipar. Bukankah ini suaminya Ratu Kampus? Suaminya Yikining. Iya, dia. Lihat penampilannya yang biasa saja. Apa hidup Ratu Kampus tidak makmur? Astaga, dulu waktu kuliah dia sombong, menganggap uang itu remeh. Sekarang dapat suami pas-pasan yang naik motor listrik, pantasan. Barusan dia masih pamer di depanku, sangka aku tak tahu gaya sederhananya. Ya ampun, bau apa ini? Kak, ini namanya bau miskin. Mungkin tabungan kalian seumur hidup tak cukup untuk beli satu rumah di dekat sekolah, ya? Satu toilet saja tidak sanggup. Benar kan? Mending jual saja motor listrik kecilmu itu, pulang kampung bertani saja. kalian. Jangan bicara soal rumah di dekat sekolah.
Mungkin dia bahkan tidak mendaftarkan anaknya ke bimbingan belajar. Betul. Orang rendahan seperti dia. Sudah cukup baik kalau anaknya bisa membaca. Anakku belum sekolah dasar, untuk apa ikut bimbingan belajar? Orang miskin memang kurang wawasan. Anaknya itu juga menderita di rumahmu. Apa hakmu bicara seperti itu? Hakku sebagai istri CEO. Dan kau tidak pantas bahkan untuk membersihkan sepatuku? Betul. Orang harus tahu diri. Ayahku adalah yang terbaik di dunia. Keke, ayo kita pulang. Hari ini ayah akan masak makanan kesukaan ibumu, telur orak-arik tomat. Bagaimana? Baik, Selamat datang. Tidak lihat anakku di sini. Ku dengar dia kembali kali ini juga untuk menemani istri dan anaknya menebus penyesalan masa lalu. Saya kurang bijaksana. Keke, ingin sekolah di sekolah King ya? mau. Baisong, Baik, saya akan membeli sekolah Kingya atas nama Anda. Bu, kami sudah pulang. Kenapa pulangnya baru sekarang? Mau bikin ibu kelaparan ya? Tadi jalanannya lumayan macet, Bu. Naik becak jelek saja bisa terjebak macet? Kenapa tidak ada lauk sedikit pun? Bu, Kianing suka sayur yang ini. Memang tak berguna. Gara-gara ikut denganmu, Kianing sampai tidak bisa makan daging. Nenek, jangan bicara begitu tentang ayah. Oh begitu. Dulu dia meninggalkan keluarga. Kabur 5 tahun. Sekarang baru beri sedikit kebaikan. Kamu langsung mengekorinya. Bu, aku mau masak dulu. Kau memang hanya pantas memasak. Urusan sekolah Keke, kau tak membantu sama sekali. Bu, soal itu sudah kurus. Kamu bisa apa? Bu, kenapa ibu ribut lagi? Aduh, bukankah karena urusan sekolah Keke? Aku sudah menanyakan. Hanya butuh 100 juta rupiah agar bisa masuk SD Negeri 1. Apa, 100 juta rupiah? Aduh, semua orang mengandalkanmu. Kurasa dia 1 juta rupiah saja tak sanggup. Dia susah payah baru pulang. Ibu jangan berkata begitu lagi. Keke akan masuk sekolah King ya? Betul, ayah menepati janji. Sudahlah, memang tidak berguna. Jangan seret Keke ke angan-anganmu. Aku percaya pada Xiaoan. Sudahlah, omong kosong itu cuma kamu yang percaya. Ayo, pergi. Aku tak akan mengecewakanmu. Aku tahu. Ayah dan ibumu tidak dapat diandalkan. Aku hanya bisa memikirkan cara sendiri. Pak Zu, selamat siang. Selamat siang, saya teman kuliah Bapak, Ibu dari Kianing. Langsung saja. Saya ingin meminta bantuan Bapak. Cucu saya tidak bisa sekolah dasar. Apa urusanku dengan cucu perempuanmu yang tidak bisa sekolah dasar? Saat aku mengejar putrimu dulu, dia sangat dingin. Sekarang kau menjilatku. Putriku memang buta. Menantuku, dia hanya menantu yang tidak berguna. Aku tidak akan membantu. Siapa suruh cucumu punya ayah yang tidak berguna? Aduh, kumohon. Lihat, Aku dia tidak sampai bisa membiarkan berlutut. cucuku menjadi tidak berguna seperti ayahnya. Ada apa ini? Ayo pergi. Pak Manajer, Bangun, tidak. bangun. Aku akan mempertimbangkannya. Terima kasih Pak Manajer. Pria dewasa yang seharian di rumah, sungguh sial. Bu, sudahlah. Kalau aku diam saja, bagaimana Keke bisa bersekolah? Urusan Keke sudah kurus, besok dia bisa sekolah. Sekolah di tempat yang tidak layak? Hanya itu kemampuanmu. Bu, lihat, ini King ya. Ini semua diatur oleh Xiaoan. Ibu masih tidak percaya kemampuannya? Aku tidak percaya padanya. Percaya? Hah, mustahil. Bu, kenapa ibu selalu tidak mempercayai apa yang kukatakan? Pernahkah kamu jujur? King ya? Padahal aku sendiri yang memohon kepada Pak Zu. Pak Zu, Bu, ibu lupa bagaimana dulu dia mengejarku terus? Aku tidak lupa. Seandainya dulu kau tidak buta, kau takkan memilih kerikil ketimbang berlian. waktu itu aku dan Kianing menikah, pun sudah mendapat restu ibu. Dia mengancam akan mengakhiri hidupnya. Mana mungkin aku menolak. Aduh, keluarga kita benar-benar hancur gara-gara kamu. Bu, kalau ibu keberatan, aku akan pindah dan tinggal bersamanya. Enak saja. Pindah.
Kamu punya uang untuk sewa rumah? Ada. Bagus, bagus. Sekalipun kamu punya. Meskipun Keke bisa masuk Kingnya. Lalu bagaimana dengan rumah di dekat sekolah? Rumah dekat sekolah? Ya. Masuk SMP harus sesuai zonasi dan undian. Jika tidak memiliki rumah di sekitar sekolah, kamu rela Keke masuk sekolah biasa-biasa saja. Bu, itu nanti saja dipikirkan. Sudah, jangan terus-menerus membelanya. Andaikan dulu kau menikah dengan Pak Zu, apakah Keke akan sesulit ini? Urusan rumah dekat sekolah. Akan ku cari solusinya. Baik, cari. Mimpi sajalah, biar ketemu ide. Percayalah padaku. Bapak Ibu sekalian, kami akan mulai menata kursi. Keke, betah di sini. Betah. Orang tua Keke, kami akan mulai menata kursi. Keke, bagaimana kalau duduk di sini? Oke. Kalau orang tuanya tidak sopan, bagaimana anaknya bisa sopan? Mengapa kau ada di sini? Memangnya aku tak boleh di sini? Kamu akrab dengan orang berduit ya? Zen, berapa biaya yang kamu keluarkan demi kursi ini? Dengan posisiku sekarang, perlukah aku menyuap? Keke duduk di deret paling belakang. Bu guru putri saya, Keke tidak tinggi. Bagaimana bisa ditempatkan di deret paling belakang? Kalian berdua, ayah dan anak, kok bisa masuk ke sini? Tampaknya dana yang kau keluarkan tak seberapa. Tidak paham aturan itu lumrah. Toh aku dan kamu berasal dari kelas sosial berbeda. Aturan? Aturan apa? Tentu saja soal pemberian hadiah. Kalau tidak, kamu kira tanpa bayar sepeser pun bisa duduk di deret depan? Guru menerima hadiah. Apa itu sesuai dengan aturan tenaga pendidik? Kalau begitu laporkan saja. Kita lihat, pejabat mana yang mau mengurusmu? Keke, ayo kita pergi. Suamiku berkawan dengan petinggi sekolah. Dia tak akan menggubrismu. Aku tak percaya. Kalau begitu akan kubuat kau paham alasannya. Ada yang perlu? Mari sebentar. Halo Jason, kesini sebentar. Urus apa? Keluar sekolah. Jahat sekali. Jangan menjelek-jelekan ayahku. Walaupun kau berseragam sekolah elit, kalian berdua tetap saja kampungan. Melihat keadaan keluargamu, tas ini sepertinya murah meriah ya. Anak kecil saja tak becus diurus, layak disebut ayah. Gini aja. Biarkan dia menganggapku ayah angkat. Ku belikan tas baru. Terserah dia mau duduk di mana. Gimana? Zutian, apa yang kau omongkan? Syawan. Sedang apa? Bu, dia yang mulai kurang ajar. Membiarkan dia memanggilku ayah angkat, jelas lebih baik daripada ikut denganmu, bukan? Manajer, apa ucapanmu itu sungguh-sungguh? Saya benar-benar iba padanya. Memiliki ayah yang tak berguna. Keke, kenapa melongo? Lekas kemari, berlutut, hormat pada ayah angkatmu. Salam hormat. Aku tidak mau. Aku mau, ayah. Aduh, bocah tolol ini, keberuntungan sebesar ini ditolak, malah mau bersama ayahmu yang tak berguna itu. Aduh, bener. Maklum anak kecil belum paham apa-apa. Aduh, kalau ikut Kak Zutian, setidaknya bisa pakai baju bermerek. Tak usah kalian campuri. Coba kau renungkan. Aku mampu mengirimnya sekolah ke luar negeri. Kau sanggup? Ribut apa? Itulah orangnya. Orang dari Departemen Penerimaan Murid Baru? Ada apa ini? Kok orang begini bisa masuk ke sini? Dia sungguh tak sopan. Bahkan mau menampar saya. Ya, aku melihat semuanya. Dengan orang tua seperti itu, kurasa si anak ini pasti juga nakal. Berani-beraninya kau sebut anakku nakal? Syawan, sudahlah, stop bicara. Bu, ibu salah orang. Ibu seharusnya memberitahu mereka agar tidak merendahkan orang lain. Apa-apa ngomong kosong ini? Aku belum bongkar kedokmu, pura-pura kaya demi masuk sekolah ini. Itu saja sudah kuberi muka padamu. Benar-benar makan nasi keras kebanyakan. Tak tahu diri. Kalau engkau mau merendah, aku takkan mengeluarkanmu. Paham tidak? Ini peringatan buatmu. Jangan tak tahu terima kasih. Ayah, aku tak mau sekolah lagi. Keke, apa yang kamu bicarakan? Ayah, ayo kita pulang. Aku tak mau mereka mengusik ayah. Anak ini lumayan pengertian. Jelas saja. Kelak dia harus menjaga ayahnya yang pengangguran. Yang tak berguna ini. Mau pergi,
Silakan saja, kami tak kekurangan murid. Pegang ucapanmu, jangan sampai menyesal. Menyesal? Menyesal apa? Menyesal kehilangan satu kasus keluarga miskin. Dasar sampah, mukaku sudah kau permalukan. Diam semuanya. Kalian tahu siapa dia? Memangnya siapa dia? Bukankah dia cuma menantu pengangguran yang sok kaya? Matamu buta. Kau ikut aku dan Tuan Chu ke kantor. Yang terhormat kepala sekolah, sepertinya dia kelewat berhati mulia. Benar, sampah masyarakat semacam dia, untuk apa kita menghargainya? Aku ini sampah masyarakat. Kalau begitu kalian ini apa? Kau? Kepala sekolah, orang rendahan semacam ini, untuk apa kita memberinya muka? Betul, membiarkan tipe orang begini masuk ke kantor benar-benar mencoreng reputasi Anda. Apa yang kalian ocehkan? Kepala sekolah, apakah Anda tidak menyaksikan barusan? Mutu orang ini, busuk preman. Mulutnya seenaknya. Ia sampai menampar wali murid. Tingkahnya bejat terhadap keluarganya. Penjahat berperilaku rusak. Meliriknya saja membuat muak. Yang tak jelas itu malah kau. Selamat siang, Dewan Direksi. Saya yang keliru membimbingnya, hingga membuat Anda menertawai saya. Dewan Direksi? Ternyata dia anggota Dewan Direksi. Apakah kepala sekolah keliru memahami? Benar, Dewan Sekolah tak pernah muncul. Dia jelas penipu. Dia menyusup ke sekolah secara ilegal, lalu memukul wali murid. Dia memang sanggup melakukan tipuan semacam itu. Aku datang untuk membereskan persoalan ini, namun orang ini tak tahu berterima kasih. Berkali-kali menghina semua orang. Dengan anaknya belajar bikingnya, dia sungguh mencoreng nama baik sekolah. Kepala sekolah, tampaknya keunggulan utama sekolah Anda bukanlah pendidikan, melainkan memfitnah. Kepala sekolah, bagaimana mungkin orang semacam ini duduk di dewan sekolah? Pasti ada kekeliruan. Memang betul ada kekeliruan. Bila ini hanyalah salah paham, bagaimana jika? Salah paham saya adalah, saya keliru menganggap Anda orang yang berintegritas. Lihat dirimu sekarang, menilai orang dari rupa, serta memuja uang. Kepala sekolah, dari mana Anda mendengar rumor ini? Masih juga mengelak di ujung tanduk. Coba lihat dirimu, masih layakkah kau membimbing orang lain? Kepala sekolah, saya difitnah. Dialah, pasti dia yang hendak menjatuhkan saya. Saya masih waras. Kamu percaya dengan omongan sepihak orang ini? Mengapa kamu masih begitu keras kepala? Dewan sekolah baru tiba saja sudah dicela. Saya kurang cermat dalam pengelolaan. Mohon jatuhkan hukuman pada saya. Hukuman apa? Andai bukan karena mereka berdua, bagaimana aku akan tahu metode belajar sekolah internasional? Dewan sekolah, Anda bergurau. Ini sepenuhnya kesalahan kami. Kalian masih melongo di sini. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Dewan sekolah. Jangan. Aku tak sanggup menerima penghormatan sebesar ini. Jangan pura-pura. Kamu bisa membodohi orang lain, tapi tak bisa mengelabui aku. Lancang sekali. Tampaknya ucapanmu juga sia-sia. Kepala sekolah, dia penipu. Dia menyamar jadi dewan sekolah. Diam. Kukira kau bukan cuma buta, tapi juga tuli. Mulai sekarang, akan kubuat kau lenyap dari dunia pendidikan. Seluruh sekolah, Jason, bawa dia pergi. Mustahil. Bagaimana bisa orang tak berguna ini menjabat sebagai dewan sekolah? Tolong aku, tolong aku. Aku masih memegang punyamu. Diam. Maafkan saya karena membuat Anda menyaksikan sesuatu yang memalukan. Saya jamin dia takkan pernah mendapat kesempatan bangkit lagi. Masih tersisa satu orang. Aku pasti akan menyingkirkan semua parasit ini. Maafkan saya, Pak Chu. Saya sungguh tidak tahu siapa Anda. Kau masih punya nyali untuk muncul. Biarkan dia berbicara. Pak Chu, saya juga menjadi korban penipuan. Su Zenzhen. Suaminya adalah CEO perusahaan terbuka. Saya terpaksa melakukannya. Seorang CEO dapat memperlakukanmu, Mbak Anjing, yang dipanggil dan diusir semaunya.
Perkataan Pak Chu benar, saya keliru. Tidak berfokus pada mutu pengajaran, malah seharian mengejar kedekatan dengan kaum kaya dan berpengaruh. Saya mulai meragukan, apakah kau layak menduduki posisi ini? Pak Chu, saya bersalah. Barusan begitu berwibawa, sekarang justru merendah. Kau mengajar seni ganti wajah di sekolah, ya? Tidak, Kau tidak hanya harus meminta maaf padaku, kau juga harus meminta maaf kepada kepala sekolah, serta meminta maaf kepada seluruh Qingya. Segala perbuatanmu di belakangku selama ini sudah ku ketahui semuanya. Menurutku jabatan ini lebih pas untukmu. saya tak pernah membayangkan menjadi kepala sekolah. Memang bukan itu yang kau harapkan. Namun, apa yang telah kau perbuat? Saya, Kau membiarkan anak buahmu memperdayamu dan menutup-nutupi kebenaran. Menyalahgunakan wewenangmu hanya demi pamer. Sekolah sebaik ini telah kau sulap menjadi syarat aroma uang. Andai hari ini aku tak mengungkap jati diriku, sampai kapan kau akan terus bersikap angkuh? Seandainya Direktur Chu tidak memberitahuku hari ini, aku takkan pernah tahu kesombonganmu. semua penerimaan hadiah itu diurus oleh staf di bawahku. Saya sama sekali tidak mengetahuinya. Jika kau tak merestuinya, mana mungkin mereka berani melakukannya? Bukan aku. Kesini. Masih ingat kiriman-kiriman ini? Nama yang tertera di atasnya adalah namamu. Aku telah dibutakan oleh kerakusan. Penyesalan memang tak punya obat, baru sekarang kau menyerah. Aku mengakui kesalahan. Aku rela hengkang dari sekolah, serta didepak dari dunia pendidikan. Kau kira perkara ini selesai begitu saja? Jangan-jangan, Jangan-jangan, aduh tidak, aku tak mau masuk penjara. Aku sudah mengikutimu selama 10 tahun. Aku pun telah bekerja keras. Kau sudah mengeruk banyak uang. Kerja keras apa? Waktu kau menerima suap, seharusnya kau sudah mempertimbangkan akibatnya. Tolong, berikan aku kesempatan. Kumohon, beri aku kesempatan. Kalian semua itu parasit. Akan kukirim kalian ke penjara satu persatu. Pengawal, seret dia pergi. Tidak, aku tak mau. Ini tidak mungkin. Sebagai kepala sekolah, aku bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan. Mohon Dewan memberikan sanksi padaku. Sudahlah, kau sudah menebus kelalaianmu. Aku tak menyalahkanmu, bangkitlah. Aku pasti akan mengurus putrimu dengan baik. Sebaiknya tetap sederhana. Aku tak ingin orang lain mengetahui identitasku, agar tak menimbulkan gosip. Mobil ini dari mana? Pinjam dari teman. Bukankah ini reuni teman sekelasmu? Aku ingin kau tampil keren. Tapi bagaimana kalau mobil ini? Santai saja, tak usah cemas. Ayo jalan. Kak Zutian, Kak Zenzen belum datang. Dari semua alumni, kaulah yang paling sukses. Baru sebatas eksekutif? Semua karena bantuan Kak Zenzen. Mobil ini tampak mahal sekali. Ada orang seperti itu di antara teman sekelas kita? Chu Xiaoan, Rupanya cuma pura-pura. demi menjaga gengsi, sampai rela menghamburkan banyak uang. Akan kubuat dia menanggung akibatnya. Aku mau ke toilet dulu. Anakmu mau masuk sekolah dasar. Sudah beli rumah di sekitar sekolah? Dengan harga properti sekarang, siapa yang sanggup beli? Aduh, maaf bikin kamu tertawa. Paling tidak mereka berbicara jujur. Tidak seperti seseorang. Kere, masih gaya-gayaan kaya. Kamu menyindirku, Kalau bukan, berapa duit yang kamu keluarkan untuk sewa mobil itu hari ini? mobil itu punya temanku. Kebohonganmu payah banget. Orang yang sanggup mengemudikan mobil begitu, mau berteman dengan kamu. Dalam berteman, yang utama adalah kecocokan hati, bukan soal uang. Ucapan itu cuma buat menipu orang sepertimu. Tak percaya? Silakan tanya semua orang di sini. Siapa yang tak mempertimbangkan uang? Wah, siapa dia? Suaminya, Kartika, katanya dia cuma suami numpang hidup. Pantaslah. Bukan teman sekelas, tapi nebeng makan gratis. Xiaoan, sifat pengejutmu sudah terkenal di mana-mana. Bukankah kalian yang mengatakan, reuni boleh mengajak keluarga? Tergantung siapa dulu. Kalau orang sembarangan, nebeng makan gratis. Bukankah bakal menurunkan kelas reuni kita? Keahlian apa yang membuat kami membiarkanmu masuk? Memang ada satu hal yang tak mampu kita saingi darinya. Melahap nasi lembek.
Demi Qianing, aku enggan ribut dengan kalian. Perkataanmu kedengarannya begitu luhur. Padahal, sebenarnya kau cuma tak punya kemampuan. Cuma bisa omong besar tanpa bukti. Dia bisa hadir di reuni kita ini saja. Sudah termasuk mujur. Sepertinya kalian sungguh hebat. Hebat kami. Kak Aku. Zutian, buat menampar pecundang sepertimu, tak butuh kau. Kau tahu kompleks perumahan dekat SD King-nya? Itu kompleks termahal di Seantero Distrik Selatan. Kabarnya satu unit harganya puluhan juta. Dan butuh kuota khusus. Jangan-jangan benar. Aku baru saja memborong satu unit. Sukses di usia belia, masih belia sudah sanggup beli rumah mewah bernilai puluhan juta. Semoga kita saling menolong. Mohon bimbing kami ke depan. Kita kan teman tentu saja. Kau bahkan mungkin tak sanggup membayar 1 meter perseginya. Aku bisa murah hati mencelikkan matamu. Dengan sifat materainya itu, kalau dia betul-betul datang ke sana, bukankah dia bakal mengaku rumah itu miliknya? Rumah ini memang bukan punyaku, tapi tanahnya milikku. Kamu punya 20.000 rupiah saja nggak? Berani-beraninya bermimpi punya tanah seharga miliaran rupiah. Keren kan? Hebat ya? Punya rumah saja belum. Sudah berani koar-koar kalau tanah itu miliknya. Betul-betul tidak tahu malu. Omong doang? Itu belum seberapa. Dulu di sekolah dia hampir menonjok orang. Hah, astaga. Mana mungkin Senja tertarik padanya. Berani-beraninya kau menentang Kak Zu. Dia yang mulai kurang ajar. Kamu kira aku bakal percaya ucapanmu? Kebenaran akan terbukti sendiri. Sekarang pura-pura saleh. Cih, jijik banget. Berhadapan dengan orang macam kalian, aku tak pernah mau memakai kekerasan. Sudahlah menanggapi orang begini. Cuma akan merendahkan martabat kita. Awalnya kukira, hari ini sekadar temu kangen biasa, tak tahunya bertemu gerombolan orang jahat. Sialan, sudah kuberi kau kesempatan. Tak lama lagi kau bakal tahu, tipe orang apa yang tak sanggup kau hadapi. Tidak buruk ternyata. Sayangnya, kau justru cari perkara dengan orang yang keliru. Tanganku. Cusyawan, berani sekali kau menyakiti orang. Zutian, kau benar-benar munafik. Ketika dia meninjuku tadi, kenapa kau hanya diam? Keparat, aku takkan membiarkanmu. Rawat dulu tanganmu, baru bicara padaku. Kau yang memulai. Sekarang masih berani bersikap angkuh. Memang sampah masyarakat Nanceng. Sampah semacam itu harus diberi hukuman. Panggil petugas keamanan. Seret dia. Siapapun yang mendekat akan bernasib sama. Masih berani menyakiti orang? Bisa kau tanggung biaya perawatannya? Biaya untuk Lumingdong saja. Barangkali kau tak sanggup menutupinya. Aku akan menggugatmu sampai bangkrut. Membuat keluargamu mengemis di jalan. Sekuat apapun dirimu, kau tetap orang kasar. Kalau memang berani, mari lawan aku. Omong kosong. Menurutku kau cuma pandai berbicara. Bahkan ada yang rela diperalat. Hentikan provokasimu. Keamanan bawa dia. Tuan Chu Shaoan. Pak Chu. Lihatlah keributan yang kau timbulkan. Sampai-sampai manajer harus dipanggil. Reuni yang mestinya seru malah berujung kacau. Benar-benar apes. Kalau manajer datang, ku tambah 1 orang lagi yang kupukul. Keras kepala sekali kau ini. Tunggu saja saat kau ditendang keluar. Kupikir yang bakal diusir, justru kalian berdua, dasar sampah. Hotel kami takkan menendang keluar seorang VIP. Kau dengar itu? Kak Zu memang VIP di hotel ini. Chu Shaoan, kamulah yang mesti angkat kaki. Yang wajib hengkang. Belum tentu? Berlagaklah yang wajar. Hotel ini usaha milik Pak Bai. VIP di sini pasti orang berada atau berpengaruh. Kau punya itu. Chu Shaoan, kau pegang kartunya. Lekasannya. Selamat datang, tamu istimewa. Mohon maaf atas layanan kami yang kurang memuaskan. Seret dia keluar. Pak Chu merupakan tamu paling dihormati di hotel kami. Hah? Apa kau salah mengenali orang? Kukira, tak setiap orang sebodoh dirimu. Saya tak mungkin keliru. Ini adalah VIP tertinggi di hotel kami. VIP tertinggi. VIP paling top di Nanceng. Bukankah cuma satu? Saya telah sekian tahun di Nanceng. Tak pernah dengar ada VIP agung semacam itu. Selalu ada sosok yang lebih tangguh. Selalu ada gunung yang lebih menjulang. Kalian sungguh sempit pikiran. Kalian berdua cuma makan gaji buta. Segera singkirkan dia.
Tak mau bayar kompensasi sedikit pun, masih mau mengusirku layaknya anjing? Mimpi saja. Kamu yang mulai memprovokasi. Menanggung konsekuensi begini, kau pantas menerimanya. Saranku, jangan tolak tawaran bagus ini. Nanti kau menyesal. Cih, kau cuma anjing penjilat. Kau. Ini pasti drama yang kau rekayasakan. Ketimbang kau menggaji orang ini, lebih baik berikan saja padaku. Tak tahu tobat, tak bisa diselamatkan. Dalam situasi begini, kau masih berlagak. Kau sampah nanceng. Jaga mulutmu. Hari ini akan kuhabisi kau. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan. Anda tak apa-apa. Benar-benar tontonan yang menarik. Memperdaya semua orang. Menipu semua orang. Namun cukup menghasilkan. Tinggal mengajak beberapa orang, semua orang akan mengira betapa luar biasanya dirimu. Mengapa kau masih saja seperti Lu Dongning, kepala batu? Demi menjaga gengsi, kau pamer mobil mewah dan titel manajer. Kau benar-benar mati-matian. Mana mungkin dia, VIP tertinggi. Sekarang ini, ada juga barang murahan semacam itu. Diam. Masih main sandiwara? Berapa dia membayarmu? Aku akan bayar 2 kali lipat. Saya sudah bekerja di hotel ini lebih dari 20 tahun. Mana mungkin kau menodai reputasi saya? Saya kerap datang ke sini. Mengapa tak pernah kulihat dirimu? Saya ditugaskan langsung oleh Tuan Bai, khusus melayani VIP tertinggi. Kau tak layak berjumpa denganku. Aku bahkan bisa mengklaim sebagai pewaris Tuan Bai. Jangan buang waktu untuknya. Segera seret dia pergi. Baik. Apa yang terjadi? Dulu kau menolakku. Apa karena kau hendak menikahi pecundang ini? Urusanku tak ada hubungannya denganmu. Jadi kau terus membidikku karena aku mempersunting Dewi pujaanmu. Aku cemburu padamu. Aku iri kau bisa jadi benalu. Kalian semua bak belatung di got. Aku tak sama denganmu. Kau bisa berada di posisimu saat ini karena kau menjilat Su Zenzan. Omong kosong. Omonganmu tak masuk akal. Kau cuma budak Su Zenzan. Apa kalian juga merasa begitu? Apakah Chu Shaoan sudah tidak waras? Berani menyinggung Kak Zhu, dia bakal tamat. Jangan sangka semua orang sama sepertimu. Hidup hanya dengan menjilat wanita. Zutian, kusarankan kau jangan membalikkan kenyataan. Apa hak kalian berbicara di sini? Cukup dengan satu kata dariku. Kalian berdua akan terdepak dari nanceng. Kau? Jika kau bersedia tidur denganku, aku cuma akan menyasar dirinya. Sepertinya aku harus mengajarkanmu sopan santun. Kau gila. Berani menamparku. Kau benar-benar mencari celaka. Justru kaulah yang cari celaka. Siapa yang membuat kegaduhan di hotelku? Pak Bai. Pak Bai. Anda ada di sini? Masalah sekecil ini saja tak bisa kau selesaikan? Ini kelalaian saya. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Kosongkan tempat ini, pergi sekarang. Selamat datang, Bapak Bai. Berani-beraninya kalian bersikap kurang ajar kepada Tuan Bai. Kalian sungguh keterlaluan. Yang keterlaluan justru kau. Bukankah tadi kau katakan bahwa kau pewaris Tuan Bai? Sepertinya kau enggan berhenti. Anak manis, panggil aku ayah. Kau. Menurutku sudah terang. Siapa biang kerok kegaduhan ini? Tuan Bai, Shaoan bukan tipe orang seperti itu. Kalian berdua pasangan suami istri. Tentu saja saling pasang badan. Jelas-jelas kau yang menista lebih dulu. Dengan hadirnya Tuan Bai di sini, kalian yang tanpa henti mengusiknya. Rasanya wajahmu tak asing. Tuan Bai, kita sudah pernah bertatap muka. Pada jamuan makan malam sebelumnya, saya General Manager Joe Corp. Kau, aku ingat. Terima kasih atas atensi Tuan Bai. Sepertinya, bukanlah atensi. Apa maksudmu? Bai Song, Shaoan, bagaimana bisa kau menyebut nama Tuan Bai secara langsung? Bai Song dari Nanchang menyampaikan salam hormat kepada Tuan Chu. Ada apa ini?
Menyampaikan salam hormat apa? Ada apa ini? Akan kujelaskan nanti. Kekacauan hari ini sepenuhnya salahku. Mohon beri aku hukuman. Bangkitlah, kau sudah lama duduk di tampuk tertinggi. Wajar tak pernah melihat orang seperti ini, itu pun lumrah. Ini kelalaianku. Membiarkan bajingan itu dan kroni-kroninya sewenang-wenang di Nanceng. Sejak dahulu kala, menghadapi orang bejat memang paling sukar. Mereka mati-matian mencari gara-gara denganku. Sukar untuk dihindari? Mustahil? Tidak mungkin. Tangan dan kaki Lu Dongming sudah dilumpuhkan, dan ia telah diusir dari Nanceng. Namun kau masih saja berontak. Rupanya, kau tak sabar menyusulnya. Kau hanya menantu miskin belaka. Kenapa? Sebenarnya siapa dirimu? Kau tak punya hak untuk bertanya. Tuan Bai, dia sekadar sampah yang berpura-pura. Serangga kecil berani menilai Tuan Chu. Melihatnya meronta-ronta begitu, aku sungguh jijik. Baiklah. Dengarkan komando dariku, boikot Zutian. Dalam waktu 3 hari, buat dia gulung tikar. Hengkang dari Nanceng, dan jangan pernah kembali. Tidak mungkin. Kau meragukan kewenanganku? Tidak. Tidak, aku tak berani. Baisong, sepertinya ganjaran ini terlampau ringan. Dia kira masih ada peluang untuk diselamatkan. Zutian. Zutian, karena mulutmu sumber malapetaka, maka lidahmu. Jangan. 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 Jadi kau biarkan dia lolos begitu saja? Anda tidak perlu khawatir. Saya akan menyuruh orang untuk memotong lidahnya. Tenang saja. Jangan takut. Apakah ini masih Shawan yang kukenal? Ibu, apa ibu sedang menunggu kami? Sayang, kamu kembali ke kamar dulu ya. Ibu dan ayahmu ada yang perlu dibicarakan. Baiklah, tapi jangan bertengkar ya. Pergilah. Ada apa? Beberapa hari ini, aku menunggu penjelasan darimu. Kenapa Tuan Bai begitu menghormatimu? Dan Kiani, cara-cara itu aku. akan kuceritakan semuanya padamu. Tapi kau harus merahasiakannya untukku. Tapi kau harus menyimpannya sebagai rahasia untukku. Sesungguhnya, dalam beberapa tahun aku menghilang. Aku telah menyelamatkan hidup Baisong. Misi yang dipercayakan Baginda Raja masih belum rampung. Jadi sekarang aku belum dapat membuka jati diriku. Walau kau penolong Baisong, namun Tuan Baisong adalah sosok terhormat. Nanti kita tetap wajib menjunjung hormat padanya. Baik. Kau mendengarkanku atau tidak? Santai saja. Aku pasti akan memberikan ganti rugi yang pantas untukmu dan Keke. Asal kau tetap berada di sisiku. Aku sudah amat puas. Apakah kita benar-benar mampu memperoleh proyek pengembangan tanah ini? Ini bahkan belum dimulai. Kau sudah merasa kurang percaya diri? Tapi ini milik lahan Tuan Baisong, ditambah lagi letaknya dekat dengan Kingnya. Kau cukup ingat, kali ini tendernya hanyalah penonton. Kianing, Mengapa kau ada di sini? aku sedang mencari pekerjaan tambahan. Kebetulan kau juga berada di sini. Ini kebetulan, atau memang direncanakan? Bukankah tender ini sangat kau prioritaskan? Aku sengaja datang untuk menemanimu. Biar kuperiksa. Aduh, sampah tidak punya mata. Maaf. Ini perusahaan apa sih? Kenapa? Astaga, kamu masih di sini. Beberapa orang, layaknya tikus, berlalu lalang kemana-mana. Hati-hati dengan ucapanmu. Jangan kelewatan. Hati-hati, bisa saja aku perintahkan orang untuk menendangmu keluar. Dia masuk secara sah. Kau tak punya hak mengusirnya. Masuk sebagai satpam. Memang betul secara prosedur. Su Zenzhen, seharusnya kau berterima kasih. Karena hari itu kau absen di reuni. Ternyata Tuan Bai tidak memberi sanksi padamu. Kelihatannya, pujianmu memang kelewatan ya. Kalau tidak tahu faktanya, tutup mulut. Dia yang serba kekurangan begini. Bukankah karena berhasil menyenangkan hati Tuan Bai? Apalagi caranya supaya lolos dari hukuman. Kamu dan Zutian, kalian berdua tak ada bedanya. Kusarankan kau menahan lidahmu. Ucapan macam itu simpan saja untuk suamimu si satpam. Aku ini istri CEO Grup Jaya, bebas melakukan apapun yang kuinginkan. Baru jadi istri CEO, perlu seangku itu? Dirimu ini siapa? Berani bicara begitu. Jangan bikin onar di sini. Aku cuma mengulang ucapanmu, persis seperti yang kau lontarkan. Mulai pamer lagi.
Ya, tempat ini dihuni seluruh konglomerat besar Nanceng, bukan arena bagi anjing liar untuk menggonggong. Kamu menyalahku. Mencari celaka ya. Percaya atau tidak, akan kusuruh suamiku membinasakan perusahaan kalian. Kupikir dia takkan berani. Omong kosong, seorang CEO dengan aset miliaran. Tak mampu apa-apa terhadap satpam rendahan sepertimu. Ini sepenuhnya salahku, Nyonya Zhou. Tolong jangan marah. Lihat kan, perempuan keji dari kelas bawah cuma layak diinjak di bawah kakiku. Barulah benar. Ku khawatir dia takkan sanggup ketika aku berlutut. Hanya bercanda, hanya mengotori mataku. Xiaoan, tak usah berdebat dengannya. Mau menuntaskan perkara ini. Sudah terlambat. Selama aku ada di sini, kalian takkan memenangi tender ini hari ini. Sejak kapan lahan ini jadi urusanmu? Sebab grup kami merupakan yang terdepan di dunia bisnis di sini. Kami bebas melakukan apa saja di Nanceng. Sekarang aturan itu akan dipatahkan. Jangan terlalu percaya diri. Sebelum menggertak, bercermin dulu dan lihat dirimu. Zen, Suamiku. bukankah sudah kukatakan padamu untuk mengobrol dengan nyonya-nyonya lain? Mereka semua miskin. Kenapa harus peduli pada mereka? Astaga, merekalah orang-orang ini menyebalkan, terutama satpam bau ini. Tenaga kerja lepas. Punya hak bicara dengannya. Mereka malah meremehkan grup kami. Kau berkhayal. Hah, kukatakan, cukup dengan satu jari, aku bisa menjadikanmu anjing liar di jalanan, percaya atau tidak. Betulkah? Silakan coba. Buktikan saja. Sesi lelang akan segera dimulai. Tunggu saja, kau. Begitu lelang berakhir, aku akan membuatmu sadar konsekuensi menyinggung keluarga Zhou. Kita lihat nanti. Mari pergi. Santai saja. Kau pasti memenangkan tender ini. Mari jalan. Soal tender, ikuti saja instruksiku, oke? Barusan aku sempat salah omong beberapa kali. Kupikir, Jangan berpikiran macam-macam. Keputusannya belum diumumkan. aku paham kemampuan diriku. Tetap tenang. Aku merasa kau bakal menang. Berani menyinggung kami, masih mau memenangi tender. Suwu. Kau yang memulai masalah, kan? Kau kira dirimu siapa? Kalau terus begini, akan kulaporkan kau ke polisi. Silakan lapor sekarang. Cepat hubungi mereka. Suwu, tangani dia. Kalian tak ada bedanya. Ini anak buahmu. Tak berguna. Suwu. Bajingan. Masih berani berkoar? Suamiku. Kakak ipar, tolong aku. Iya. Kau memang berani juga. Tapi di Nanceng, kita tidak bicara dengan kekuatan otot. Lalu dengan apa? Dengan uang. Dengan status. Kebetulan, aku berada di puncak di kedua bidang itu. Lalu sekarang, kau masih harus memohon padaku untuk melepaskannya, kan? Kakak ipar, tolong aku. Kalau kau berani membunuhnya hari ini, aku akan membalasmu 10 kali lipat nanti. Baiklah, kita bicarakan nanti. Aku. Kau punya anak perempuan yang sekolah di Qingya, kan? Xiaoan, hentikan. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku akan menjaga kalian berdua. Jangan sombong. Bisakah kau melindunginya 24 jam? Kalian. Xiaoan, jika benar-benar terjadi sesuatu, apa kau mau Keke dikatakan bahwa ayahnya seorang pembunuh? Baik. Kakak ipar. Pergilah. Ya? Berhenti. Kau telah menyakiti adikku. Kau kira bisa kabur begitu saja? Jadi apa yang kau inginkan? Tanganmu. Sudah. Hari ini akan kubiarkan kalian pergi. Suamiku, segampang itu. Melepas mereka pergi. Dengan kedudukan mereka yang rendah. Meskipun kita tidak campur tangan, tetap saja mereka takkan bangkit. Kalian masih bermimpi bangkit dengan memenangi tender ini? Bermimpilah. Bahkan bila anak-anak mereka masuk sekolah elit, tanpa dukungan sumber daya orang tua, mereka pun akan tetap miskin ketika dewasa. Tender ini sama sekali bukan urusan kalian. Lalu apa urusanmu? Tentu saja, sebab lahan ini terdaftar atas namaku. Kurang ajar.
Kau benar-benar tak tahu malu. Jatah ini sudah kuserahkan pada perusahaan mereka, sedangkan kalian hanya layak memoles sepatuku. Kau sinting, aku. Suami, kau tidak apa-apa. Halo? Aku berhasil memenangkan tender. Bukankah sudah dipastikan bahwa itu milik kita? Mungkinkah apa yang ia katakan itu benar? Apa yang terjadi? Pasti ada orang yang tiba-tiba membatalkannya. Hei, cepat kembali. Pak Zhou, ada instruksi apa? Sebaiknya kau memberiku alasan yang masuk akal. Mengapa justru perusahaanmu yang memenangkan tender? Mustahil Pak Zhou, saya tak berani melanggar. Berani berpura-pura di depanku, ya? Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Kelihatannya mereka telah bersekongkol sejak lama. Berani-beraninya merebut proyekku. Saya difitnah Pak Zhou. Mana mungkin saya berani mengkhianati Anda di Seantero Nancheng. Cuma Anda yang memiliki kapasitas untuk meraih proyek ini. Bos, apa yang terjadi? Jadi kau bocah perempuan yang menimbulkan masalah ini? Pak Zhou, ini sama sekali tidak terkait denganku. Tutup mulutmu. Siapa kau? Dia adalah suamiku. Kalian berdua bodoh, ya? Tidak mengerti apa yang kukatakan. Ini rapat tender. Kita semua hanya menemani Pak Zhou saja. Demi tender ini, aku sudah susah payah menyelesaikan dokumen tender. Ternyata hanya jadi pelengkap. Sandiwara ini, kalau tidak dibuat nyata, apa kalian akan percaya? Kalian orang-orang kecil ini tidak pantas tahu keputusan atasan kami. Tanpa kami orang-orang kecil ini, kau bukan siapa-siapa. Sombong sekali. Kalau berani jangan kerja di sini. Kau sudah dipecat, kenapa belum pergi? Kurasa perusahaanmu ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Jabatannya rendah, tapi emosinya tinggi sekali. Pak Zhou, bagaimana kalau Anda memanggil Nona Lin? Kau cukup pintar juga. Aku sedang berbaik hati hari ini. Cepat ambil uang ini dan pergi ke rumah sakit. Periksa otakmu yang sakit itu. Rp100 ini, lebih baik kau simpan untuk membeli peti mati. Kau ini, mulutmu tidak bisa berkata baik. Aku tunggu hari di mana kau berlutut di depanku, menangis dan memohon uang padaku. Jangan sombong. Gila ya? Apa? Perusahaan diserang? Hampir bangkrut? Jangan-jangan ini ulah Pak Zhou. Pak Zhou, bebaskan Apa yang aku. sedang Anda lakukan? Lepaskan, tolong. Bebaskan aku. Bisnisku kolaps. Aku tak sanggup menanggung semua ini. Aku bisa mati. Runtuhnya perusahaanmu tak ada kaitannya denganku. Di seluruh Nancheng, cuma kau dan Tuan Bai yang sanggup menjatuhkan perusahaanku seketika. Lagi pula aku tak pernah berurusan dengan Tuan Bai. Pak Zhou, kumohon cabut perintah Anda. Ekspresimu lumayan dramatis, namun kau merayu orang yang keliru. Kurang ajar. Apa aku tak boleh memohon padamu? Kau bahkan tak tahu siapa yang harus kau puja. Begitu bodoh. Kau. Singkirkan dia hari ini, maka urusan lama akan kulupakan. Aku bahkan bersedia menolongmu menyelamatkan bisnismu. Singkirkan dia. Kau memang tak pernah menyerah. Terima kasih Pak Zhou. Singkirkan dia. Ini hanya perlu sekejap. Apa kalian sama sekali tak menghargai hidup seseorang? Lihat, terus bersikap lunak hanya akan membuat mereka semakin keterlaluan. Menyingkirkanmu, semudah menginjak semut. Semut mungil. Masih ingin mengguncang posisiku, mimpi saja. Posisi kalian tak ada artinya bagiku. Nona Lin, Anda adalah orang nomor 2 di Nancheng. Biasanya selalu naik mobil mewah ditemani pengawal. Tapi hari ini kok... Dewa Perang Kyushu telah tiba di Nancheng. Beliau amat bersahaja, jadi saya tentu tak boleh tampil bermewah-mewah. Nancheng kedatangan sosok seagung ini. Mengundangku ke sini. Apakah hanya untuk menyaksikan kalian berbuat keributan? Semua gara-gara bocah ini. Menyingkirkannya ibarat menghapus petaka bagi masyarakat. Benar. Dewa Perang. Dia benar-benar tak tahu diri. Berani-beraninya menantang keluarga Zhou kami. Astaga. Nona Lin. Kalian berdua sudah menimbulkan masalah besar bagi Nancheng. Nona Lin, dialah sumber petakannya. Kalian tahu siapa dia sebenarnya? Siapa? Dia itu
Akulah penyelamat nyawa Tuan Bai. Penyelamat nyawa? Itu mustahil. Ya, kebaikan Tuan di masa silam, aku dan Tuan Bai tak pernah melupakannya. Ternyata semua ini benar. Perempuan jahat. Bukankah kau bilang dia satpam? Tidak tahu. Apa kau tidak tahu apa-apa? Aku. Kau menghancurkanku. Jadi, kaulah yang membuat perusahaanku bangkrut. Aku yang salah. Aku pantas bangkrut. Ternyata mulut anjingmu masih bisa bicara layaknya manusia. Aku buta. Tuan Chu, saya salah. Anda orang besar, jangan pedulikan orang kecil seperti saya. Tolong beri saya kesempatan. Saya juga ditipu. Begini saja. Sekarang aku akan bunuh Su. Dan juga perempuan jahat ini, mereka yang mengatakannya. Sungguh, aku tidak tahu apa-apa. Sekarang kau menyesal sudah terlambat. Bukan. Kau bahkan mengorbankan istrimu demi keuntunganmu sendiri. Kau laki-laki bukan? Kau ini laki-laki atau bukan? Aku bukan laki-laki. Anda orang besar, jangan pedulikan orang kecil seperti saya. Aku bukan laki-laki. Aku bukan laki-laki. Beri aku kesempatan. Tuan, bagaimana kita akan menangani orang-orang ini? Kurasa kau lebih mengerti daripada aku. Dengarkan perintahku. Sita semua aset keluarga Zhou dan Ku. Putuskan jalan hidup mereka. Setelah besok, aku tidak ingin melihat mereka lagi di Nancheng. Ampun. 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 Ampun Tuan Chu. Tuan Chu, ampun. Lepaskan kami. Ampun Tuan Chu. Wanita ini adalah istri Dewa Perang. Ternyata biasa saja. Apalagi sekarang? Aku terlalu naif? Kukira bersikap rendah hati itu bagus. Namun rupanya orang-orang kini gemar menindas yang lemah. Apa yang terjadi hari ini bukan salahmu. Andaikan aku seperti Nona Lin, kau takkan dipermalukan. Lagi pula, aku ini penolong Bai Song. Ceritanya sudah tersebar. Aku yakin takkan ada lagi yang cari gara-gara. Hiduplah dengan baik. Nih, lihat, apa ini? Kau berencana mendirikan perusahaan? Ini perusahaan milik kita. Baru sekali jadi pahlawan, sudah mau bikin perusahaan. Jangan sampai semua lenyap begitu saja. Bu, kapan Ibu tiba? Jika aku tak datang, Qianing bisa-bisa ikut terseret olehmu. Ibu, aku dan Xiaoan ini pasangan suami istri. Lihat wajahnya, bisa mengelola perusahaan. Jangan sampai semuanya merugi, lalu aku yang harus jual rumah buat melunasi utang. Sudah bertahun-tahun lewat, kenapa pandangan ibu terhadap Xiaoan masih saja tak berubah? Karena dia menikahimu tanpa modal. Ibu, bukankah dulu ibu dan ayah juga begitu? Karena persis sama, aku tahu laki-laki macam begini tak berguna. Bu, aku akan membuktikannya kepada Ibu. Mau buktikan apa? Sia-sia saja. Paling tidak ayahmu punya satu kelebihan dibanding dia, meninggal lebih cepat, tidak jadi beban bagi kami berdua. Gimana kamu suka? Apa yang Mama bilang kemarin? Jangan kau hiraukan. Cobalah lebih ceria sedikit. Anakmu sudah masuk TK, kau masih bersikap kekanak-kanakan begini? Selama relasi suami istri harmonis, anak pasti tumbuh cepat. Kamu memang suka bercanda. Pagi, Tuan Chu. Bukankah waktu terakhir kita sepakat untuk tetap low profile? Selamat atas peresmian perusahaan Anda. Yang satu ini tak mungkin low profile. Ini kerja sama paling bernilai di Nancheng. Silakan terima ini. Proyek bernilai miliaran. Diberikan begitu saja. Memang sepatutnya demikian. Saya juga ikut dalam proyek kolaborasi ini. Kita bahas besok. Nona Lin, masalah, mobil kita ditabrak. Siapa berani menabrak mobilku di Nancheng? Kota kecil, tak punya aturan. Mobil rongsok berani menghalangi jalanku? Siapa kau? Apa kau Qianing Yi? Ya. Selamat datang Nona kedua. Sepupu lama tak berjumpa. Sepupu apaan? Kau salah orang. Saudari yang mana? Sepertinya kamu salah orang, ya? Garis keturunan keluarga Yi dari Shangjing amat terpandang. Mana mungkin sembarangan mengaku sebagai kerabat. Keluarga Yi dari Shangjing? Keluarga Yi dari Shangjing.
salah satu dari 3 klan terkemuka di negeri ini. Jadi dia berasal dari keluarga semacam itu. Qianning, sepertinya kau tidak pernah memberitahuku soal keluarga Yi. Aku sungguh tak tahu. Bahkan aku belum pernah ke Shangjing. Yi Baichuan, bagaimana mungkin dia punya putri sepertimu? Dari mana kau tahu nama ayahku? Dia pamanku. Ketika konflik internal melanda keluarga Yi, beliau meninggalkan ibu kota tanpa izin, serta memutuskan hubungan dengan keluarga. 5 tahun yang lalu, aku mendapat kabar tentang kematiannya dan bahwa ia mempunyai seorang putri di Nancheng. Tak disangka ayahmu punya latar belakang seperti itu. Lalu kenapa ibumu selalu mencercanya sebagai orang tak berguna? Diam. Keturunan keluarga Yi semuanya tokoh luar biasa, mana mungkin dia disebut tak berguna? Kalau memang kau sudah tahu sejak dulu, kenapa baru menemuiku sekarang? Kau tak perlu tahu. Kau tinggal ikut aku pulang ke Shangjing. Sepupu, cara kau mengakui keluarga sangat angkuh seakan-akan sedang bermusuhan. Diam. Beliau inilah kepala keluarga Yi kami sekarang. Karena kau sudah tahu jati diriku, jangan sekali-kali mengaku sebagai kerabatku lagi. Karena kamu sudah paham siapa diriku, jangan berani-berani mengaku sebagai keluargaku. Aku dan Qianning adalah pasangan suami istri, jadi menyebutmu kakak sepupu itu lumrah. Kenapa harus mencari pria kelas bawah seperti dia? Qianning, mau ikut aku atau tidak? Aku masih bisa menerima kakak sepupuku. Namun ikutlah. Tidak akan. Memang besar di desa tak berwawasan. Nancheng memang tak sebanding dengan ibu kota, namun kota ini tetap pusat ekspor nasional, bukan daerah terpencil. Kamu siapa? Saya wakil wali kota Nancheng, Lin Qingqing. Baru sekadar wakil wali kota. Menabrak mobil saja sudah seribut ini? Kartu ini sebagai ganti rugi untukmu. Black Card keluarga Yi, limit tak terbatas di seluruh dunia. Kemanapun kartu ini kau bawa, kau akan diperlakukan bak tamu terhormat. Namun bila dibandingkan dengan panglima perang, apa artinya kartu itu? Walau kau berasal dari keluarga Yi, kau tak bisa semena-mena merendahkan orang. Berani menantang keluarga Yi, kau orang pertama. Qianning sudah menjelaskan dengan sangat jelas, Kak. Silakan kembali. Di hadapan istrimu sendiri, kau justru membela perempuan lain? Qianning, inilah yang kau peroleh setelah meninggalkan keluarga Yi. Aku percaya pada Shawan. Urusan ini belum selesai. Ada tamu di rumah. Kenapa kau di sini? Tuan rumah, mohon dimaafkan. Menantu saya yang tidak berguna ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Sudah kulihat sendiri. Aduh, kemari dan minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Merendahkan derajatku saja. Ingat apa yang kukatakan padamu. Ingat-ingat. Tuan rumah, silakan. Berhenti. Apa yang kau katakan pada ibuku? Apa hubungannya denganmu? Jangan mentang-mentang kau punya perusahaan, lalu kau merasa hebat. Tanda tangani ini. Bu, apa maksudnya ini? Seperti yang tertulis. Cepat ceraikan Qianning. Jangan halangi kami mengejar masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik apa? Jika kami bercerai, bagaimana dengan Keke? Kami memutuskan untuk mengirim Qianning. Untuk menikah dengan keluarga Li dari Shangjing. Sedangkan anak pembawa sial itu, tentu saja kutinggalkan padamu. Jadi kau datang hanya untuk ini. Kuberitahu kau, Qianning tidak mungkin setuju untuk menikah dengannya. Tidak masalah jika dia tidak setuju. Aku punya banyak cara untuk mengirimnya ke tempat tidur Tuan Mudali. Kau menjual anakmu sendiri demi keuntungan. Kau pantas disebut ibu. Dasar anak nakal. Aku melakukan ini untuk kebaikannya. Aku putri keluarga Yi, bukan orang rendahan sepertimu yang pantas untuknya. Keluarga Li memberikan 60 juta rupiah sebagai mahar. Sanggupkah kau membayarnya? Jika Qianning tidak pernah menikah dengannya, keluarga Li pasti akan memberikan mahar yang lebih tinggi. Kau benar-benar telah merugikan kami. Kenapa kau tidak berpikir, jika itu hal yang bagus, kenapa dia tidak melakukannya sendiri? Tidak perlu bercerai juga boleh, kecuali kau membayar 2 kali lipat mahar dari keluarga Li. Kau. Saat kau mempersunting anak perempuanku, kau tak mengeluarkan sepeser pun. Aku masih ingat betul. Baiklah. Aku akan memberi ganti rugi. Aku akan menyerahkan mas kawin 3 kali lipat. Jangan sombong hanya karena punya sedikit uang. Kau benar-benar tak tahu diri. Kita semua masih keluarga Yi. Masa aku tega menyakitinya? Jangan memprovokasi di sini.
Tekanlah. Ini apa? Cerai? Ibu, memaksaku menceraikanmu. Qianing, jangan hiraukan dia. Qianing, cepat tanda tangan. Kita akan hidup bergelimang harta. Mama, aku tak mau mama dan papa berpisah. Bocah sialan ini bikin ribut saja. Jangan seret keke ke urusan orang dewasa. Kau. Aku akan nurut. Asal jangan cerai. Anak ini sungguh berisik. Ingat kesepakatan kita. Bu, apa yang ibu bisikan padanya? Bu, apa yang mama sampaikan padanya? Aku. Aku tidak akan mengajukan cerai. Bagaimana bisa aku melahirkan putri sebodoh dirimu? Bu, mengenai hal ini ibu memang keliru. Aku ingin dia merasakan kemakmuran. Apa aku keliru? Cepat atau lambat, perusahaanmu bakal kolaps. Nenek kejam. Kau. Ibu, kalau ibu berkeras seperti ini, jangan salahkan aku bila aku mengabaikan ikatan ibu anak. Aku. Aduh. Kalian bertiga bersengkongkol menjatuhkanku. Aku tak ingin hidup lagi. Aku enggan hidup lagi. Tak kusangka, ibu bisa berubah seperti ini. Mulai sekarang, kita sekeluarga menjalani hidup kita dengan layak. Ayah betul, mulai sekarang kita akan hidup mandiri. Baiklah. Mereka menolak. Apakah mereka tahu tabiat Tuan Li? Kalaupun mereka tahu, lalu apa? Keluarga Yi milikku merosot akibat konflik internal. Bila kami tidak menjalin kerja sama dengan keluarga Li lewat pernikahan, aku khawatir dalam 3 tahun, kita bakal tersingkir dari 3 keluarga besar. Tuan Li itu adalah brengsek tak tahu malu. Berani-beraninya dia ingin meminang Anda. Syukurlah Yi Qianing cocok baginya. Kalau tidak, aku sungguh tak tahu bagaimana menyingkirkannya. Dia tak sehebat Anda, gadis kampung. Bisa menikah dengan Tuan Li saja sudah lumayan. Satu-satunya pria yang sepadan denganku di dunia ini. Hanyalah penjaga perbatasan. Sang dewa perang Kyushu yang ditakuti lawan asing. Maksud Anda dewa perang Kyushu? Benar. Usai kubangkitkan lagi keluarga Yi, aku pasti akan menyiapkan mas kawin 100 miliar untuk memohon sang dewa perang menikah denganku. Sudah kembali? Kenapa Qianing belum pulang? Dia tak perlu, lagi repot bekerja di perusahaanmu yang hampir bangkrut. Apa maksudmu? Dia menikah dengan keluarga Li demi bergelimang harta. Dia tak sekeras kepalamu. Tidak mungkin, pasti kamu berbuat sesuatu padanya. Kau memaksaku bertindak. Pengawal. Walau tangannya mesti patah, jejak jarinya tetap harus dibubuhkan. Jangan sentuh ayahku. Utusan Yi Qian. Apakah kau masih layak disebut manusia? Kau sanggup menjual Qianing. Kelak saat dia hidup dikelilingi kemewahan, dia pasti akan berterima kasih padaku. Siapa yang bakal mengingat pecundang sepertimu? Keke, kembali ke kamar dulu, ya. Tenang, ayah akan menyingkirkan semua orang jahat. Pergilah. Seorang ayah digebuk bak anjing di depan putrinya. Sungguh memalukan. Dulu demi Qianing aku memanggilmu ibu, tak disangka kau sebegitu serakah, tak tahu batas. Cih, dasar penakut. Apa hakmu menceramahiku? Serang dia. Pukul dia. Cari mati kau. Ada apa ini? Bagaimana mungkin? Mereka kan petarung top dunia. Di hadapanku mereka semua tak berarti. Kau siapa sebenarnya? Dari awal hingga akhir, aku adalah menantumu, Chu Xiaoan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa sehebat ini? Dulu aku menghormatimu sebagai ibu mertuaku. Jadi aku menoleransimu, tapi kau berulang kali menantang batas kesabaranku. Katakan di mana Qianing? Qianing di bawah Yi Qian, ke Shangjing. Sebaiknya jangan berbohong. Aku tidak berani. Tidak berani berbohong. Ayah, apa ayah sudah mengalahkan orang jahat? Tentu saja.
keluarga Yi akan mengadakan acara di Hotel Shanghai untuk menikahkan salah satu anggota keluarga mereka dengan keluarga Li. Keluarga Li dan Yi berani merebut istri terkasih Anda. Nanceng siap melayani Tuan Chu. Siap melayani Tuan Chu. Sesudah aku menenangkan putriku, kalian berdua ikut aku ke ibu kota. Baik. Si jelita akhirnya terbangun. Kamu siapa? Apa yang kalian inginkan dariku? Suamimu. Jangan mendekat. Jika kau mendekat, akan kulaporkan kau ke polisi. Jangan sentuh aku. Benar-benar galak. Persis seperti yang dikatakan sepupumu. Sepupumu, demi bersekongkol denganku, sepupumu menjualmu. Aduh. Apa ini? Apa maumu? Jangan mendekat. Apa maumu? Sudah menikah. Masih saja pura-pura suci. Hari ini akan kuberi pelajaran padamu. Jangan. Hentikan. Li Yuan, hormatilah dia. Keluarga Yi kami. Bagaimanapun juga sejajar dengan keluarga Li kalian. Keluarga Yi kita, setidaknya setara dengan keluarga Li kalian. Kau hanya ingin aku menghancurkannya setelah menikah, kan? Yi Qian, asisten kecil ini lumayan. Kirim dia untuk menjadi... Kau. Pernikahan sudah dekat. Jangan membuat masalah. Dengar itu, sepupumu lebih suka membantu asisten kecil daripada membantumu. Kakek Li mencarimu. Baiklah. Sampai jumpa setelah menikah. Kakak aku. Tingkatkan dosisnya. Pastikan dia tidak bisa melawan di pernikahan. Selamat kepada Tuan atas kerjasamanya. Orang-orang yang kita kirim, apakah mereka semua sudah kembali dari Nanceng? Belum ada kabar. Tapi jangan khawatir Tuan, dengan kemampuan mereka, menangani seorang menantu lebih dari cukup. Bisa membantuku membangkitkan keluarga Yi, anak itu mati dengan layak. Hari ini, aku bersumpah akan menghancurkan keluarga Li dan Yi. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Apa ini? Menggonggong di depanku? Sepertinya pernikahan hari ini harus melihat sedikit warna merah untuk menjadi meriah. Bocah ini begitu nekat menyatakan ingin menumpas keluarga Li dan Yi. Benar-benar angkuh. Tak tahu diri. Ini adalah identitas para master dunia. Takkan terlepas sampai ajal. Mereka telah tewas di tanganku. Siapa sebenarnya kepala keluarga itu? Dia adalah sosok yang seumur hidup takkan berani kau sentuh? Cuman omong kosong. Siapapun bisa memainkan siasat seperti ini? Apakah kau buta? Sejak kapan kau berhak memotong ucapanku? Tiruan ini dibuat lumayan serupa. Tampaknya orang-orang Shangjing bukan saja congkak, melainkan juga picik. Jika benar kau punya kemampuan seorang master, masakah kau bersembunyi di kota kecil Nanceng? Siapa dia sebenarnya? Hanya menantu pengecut keluarga Yi. Tambahkan kata mantan. Mantan suami Yi Qianing? Pantas saja ketika bertemu denganku, dia bagai anjing melihat daging. Ternyata ia memendam dendam padaku. Hari ini aku datang hanya untuk dua perkara. Menyingkirkan kalian dan membawa Qianing pulang. Jika kau mampu menunaikan salah satu dari dua hal itu, aku akan merangkak di kakimu, menjadi anjingmu. Keluarga Liku, sebagai satu dari 3 klan besar, memiliki pengaruh yang luar biasa. Yi Qianing bisa kupermainkan sesuka hati. Apa hakmu bersaing dengan kami? Tanganmu harus dihancurkan. Kau mau menghancurkan tanganku? Ngomong kosong. Zuke. Petarung terkuat ketiga di dunia. Benar. Keluarga Liku dilindungi oleh petarung terkuat ketiga di dunia. Kalian semua harus mati. Ini hanya peringatan. Meminta maaf kepada keluarga Li sekarang masih belum terlambat. Kau mundur.
Kalian semua bukan lawannya. Baguslah kalau kau tahu, cepat pergi dari sini. Tapi dia bukan lawanku. Kau cari mati. Chu Xiaoan, hari ini akan menjadi hari ajalmu. Tidak mungkin, itu baru 10% dari tenagaku. Tuan, kemampuan orang ini tak boleh dipandang sebelah mata. Dia bersekongkol dengan penjahat. Dia pantas menerima nasib seperti ini. Aku mengincar tanganmu. Daya tempurnya sangat hebat. Kita sudah terlampau menyinggungnya. Seret dia pergi. Qianing, Satpam, di mana Satpam? tak seorang pun mau mempertaruhkan hidup demi dirimu. Kau hanya layak dipotong-potong, lalu dibuang ke sawah menjadi teman tikus. Sebaiknya kau pertimbangkan masak-masak. Menyinggung keluarga Wijaya berarti kehancuran mutlak. Masih berniat kabur? Siapa berani berbuat sesuka hati di Shangjing? Kakek. Kakek, bantu aku. Kakek, tolonglah. Kakek, tolong. Siapa yang berani menyakiti cucuku? Kakek Li, dialah pelakunya. Sungguh berani kau. Kau akan membayar mahal atas ini. Keluarga Li, keluarga Yi, kalian berkuasa di Shangjing selama puluhan tahun. Kini saatnya kalian lengser. Kau cari celaka. Selain raja dan dewa perang, di dunia ini, tak ada yang mampu mengguncang kedudukan kedua keluarga kami. Akulah dewa perang Kyushu yang kalian sebut-sebut. Kau memang menundukkan Zuke, dan kekuatanmu memang lumayan. Namun dibandingkan dengan dewa perang, kau masih terpaut jauh. Chu Xiaoan, apa yang membuatmu mengira kau bisa menyamar sebagai dewa perang? Aku selalu bersikap rendah hati dan senantiasa bersabar terhadap kalian. Tetapi kini aku tak akan berpura-pura lagi. Kalian justru tak percaya. Itu cuman bualan. Siapa pula yang akan percaya? Menurutku yang sebenarnya membuat kalian tak percaya adalah bias di dalam hati kalian. Prasangka? Kamulah yang menyempitkan jalanmu sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Bila kau sungguh ingin meyakinkan kami, perlihatkanlah tanda dewa perang legendaris itu yang konon dapat memerintah dunia persilatan. Bila kau tak dapat menampilkannya, siapapun yang mengaku sebagai dewa perang harus dihukum. Tanda dewa perang semacam itu tak perlu kuperlihatkan. Mana tanda dewa perangnya? Saya tidak membawanya. Saya pikir kau sehebat apa. Ternyata kau bahkan tidak bisa berbohong. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak tahu malu. Bahkan jika aku membawanya dengan prasangka kalian, pasti akan dikatakan palsu. Baguslah kau tahu, dewa perang penjaga Kyushu. Bagaimana mungkin sampah sepertimu? Menghina keluarga Li dan Yi, dan juga menyamar sebagai dewa perang? Kakek, kapan kau akan mengeluarkan perintah eksekusi? Kau tahu apa itu perintah eksekusi? Satu perintah eksekusi, semua ahli dari keluarga akan bergerak, kemanapun larinya, harus dikejar sampai mati. Karena kau tahu, mengapa kau tidak memohon belas kasihan kepadaku? Kakek, kau memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan? Aku menghargai bakat, meskipun kau telah melakukan kesalahan besar, tapi kemampuanmu luar biasa. Jika kau mau mengikutiku, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku tidak tertarik menjadi anjing orang lain. Kakek Li memberimu kesempatan hidup, kau tidak menghargainya. Kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya. Mulai hari ini, keluarga Li akan mengeksekusi Chu Xiaoan sampai mati. Keluarga Yi bersedia bergabung dengan keluarga Li untuk bersama-sama mengeksekusi Chu Xiaoan. Eksekusi Chu Xiaoan? Sekelompok orang tidak berguna ingin mengguncang gunung. Kau tahu identitas lain kakek Li. Dia merupakan ahli paling hebat di dunia. Di luar dewa perang, tak seorang pun mampu menyainginya. Cuma dengan tubuh begitu? Tak ada gunanya banyak bicara. Biarkan aku yang menghadapimu. Kau. Dia menaklukkan kakek Li hanya dalam 3 jurus. Sedalam ini. Mungkinkah, benarkah apa yang kau bilang? Sekarang kau yakin bukan? Aku ingat, saat di medan perang dulu, aku pernah menyaksikan dewa perang Kyushu menewaskan musuh dari kejauhan. Gaya serangannya barusan.
sama persis dengannya. Apa maksudmu? Mana mungkin itu dia? Diam, hari ini aku benar-benar bodoh. Ampuni aku, Dewa Perang. Keluargamu merampas istriku, dan kau masih berharap aku memaafkanmu. Semua ini gagasannya. Mulai saat ini, akan kuhabisi keluarga Li dan Yi hingga tak bersisa. Mohon ampun, Panglima Perang, keluarga Li saya besar. Jika perintah pembantaian dikeluarkan, saya khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Mohon ampun, Panglima Perang. Demi cucu perempuanmu, saya akan menarik kembali perintah pembantaian, tetapi saya akan menangani masalah ini dengan bersih. Mohon tenang saja, Panglima Perang. Kosongkan harta kekayaanmu, dan tinggalkan Shangjing. Kakek, apa yang harus dibersihkan? Apa yang harus dibersihkan? Aku tidak ingin mati. Ini bukan terserah padamu. Ayo pergi. Yi Qian, selama kau memberitahu di mana Qianing, aku masih bisa membiarkan keluargamu hidup. Dia dibawa oleh Xia Miao ke kamar hotel? Apa? Qianing, Berhenti. Kepala keluarga telah memerintahkan. Kau tidak boleh membawanya pergi. keluarga Li dan Yi sudah tunduk. Kau masih berani menggonggong padaku. Maaf, saya salah. Enya, Baik, baik. Qianing. Shawan, tubuhku panas sekali. Mereka memberimu obat. Bantu aku ya. Panas sekali. Tahan sebentar, kita masih di luar. Bantu aku. Bagaimana kalau kita kembali ke rumah? Aku tak menyangka ibu sanggup melakukan ini. Tak apa. Bukankah aku sudah berada di sini? Aku tak berani membayangkan tanpamu. Apa yang seharusnya kulakukan? Tenang saja, aku di sini. Namun, ada hal yang ingin kuungkapkan padamu. Apa itu? Sebenarnya, selama 5 tahun aku lenyap. Mengetahui statusku sebagai Dewa Perang, kau tak terkejut. Kenapa aku mesti terkejut? Selama kau tetap orang yang kucintai, apapun jati dirimu, itu sudah memadai. Kakek, mengapa kakek pulang dari luar negeri? Lalu bagaimana dengan rencana perjodohan ini? Ini semua kesalahanku. Aku sudah menyinggung Dewa Perang. Begitu aku menebus dosaku, Dewa Perang pasti akan memaafkan keluarga Yi kita. Bagaimana mungkin dia akan memaafkan kita? Persis seperti keluarga Li. Mengosongkan seluruh kekayaan keluarga. Serta mohon diizinkan meninggalkan ibu kota. Dasar anak dungu. Kau sudah ditipu orang tapi tak menyadarinya. Apa? Bangkitlah. Zhu Xiaoan itu palsu? Mana mungkin? Bila dia benar-benar asli, kenapa dia tidak bertindak sendiri? Malah menyuruh kalian mencelakakan diri. Li memang pendekar terhebat, namun usianya sudah lanjut. Bagaimana bisa menandingi kaum muda? Namun hari itu, hanya dalam 3 jurus, ia menundukkan kakek Li. Dan kakek Li juga mengatakan bahwa dia mengenal Dewa Perang, yaitu Zhu Xiaoan. Pemuda itu hanya punya sedikit keahlian, ditambah sedikit keberuntungan. Kebetulan Li sudah menua, penglihatannya pun menurun, kemampuannya pun berkurang. Maka kalian menyangka dia Dewa Perang. Sungguh? Dewa Perang Kyushu yang sejati, kini tengah membantu Raja di Nancheng menuntaskan tugas. Tapi Zhu Xiaoan juga dari Nancheng. Berani kau meragukan ucapanku? Tak berani. Hamba lancang. Pemuda itu pasti di Nancheng mendengar sejumlah kabar, sehingga ia punya niat untuk menyamar. Baik,
Aku dan Dewa Perang bersahabat karib, takkan membiarkan siapapun memakai namanya demi menipu. Lantas maksud Anda? Bahwa pemuda itu ke keluarga Yi, aku akan mengundang Dewa Perang datang bersamaku agar pemuda itu hancur lebur. Cucu mengerti. Mohon pengampunan Dewa Perang. Berani kau datang lagi. Saya siap menyuguhkan koleksi berharga keluarga Yi yang diwariskan secara turun-temurun. Kumohon, cabutlah larangan boikot itu. Benda semacam ini tak pantas dipandang. Ini kesalahanku. Aku telah menyinggung murka Dewa Perang. Namun, aku pun memiliki alasan sendiri. Apa hubungannya alasanmu dengan kami? Anda belum tahu. Semenjak konflik internal, keluarga Yi terus merosot, maka aku tak perlu berbasa-basi. Bagaimanapun, keluarga Yi tetap takkan luput dari pertanggungjawaban. Meski demikian, kumohon Anda dan sepupu, pulanglah ke keluarga Yi. Apa? Sebelum wafat, Paman menitipkan peninggalannya kepada keluarga Yi. Kakek menyimpan benda itu. Beliau hendak menyerahkannya langsung padamu. Peninggalan ayah. Kalau begitu, mengapa kakek I tak datang hari ini? Ini. Kakek tengah sakit keras. Mungkin sisa waktunya tak lama lagi. Baiklah. Aku bersedia menemui beliau. Apakah kau mengira? Aku bersikap manja. Mengapa? Sebelumnya mereka memaksaku menikah. Namun aku tetap memilih menemuinya. Bukankah ia menyimpan barang-barang milik ayahmu? Lagi pula, aku ada di sini. Aku adalah Dewa Perang Kyushu. Masa gentar terhadap orang tua itu? Beruntung kau senantiasa di sisiku. Kakek sudah di sini. Beliau baru pulih dari sakit kemarin. Mengetahui kalian akan datang. Beliau sengaja menanti kalian di dalam. Sebenarnya ada urusan apa? Anggap saja menemani kakek. Qianing. Karena kau ada di sini. Aku tak gentar. Baiklah. Silakan. Kalian berdua. Seluruh kediaman dikunci. Serta undangan dikirimkan kepada Dewa Perang untuk menyambutnya di keluarga Yi. Hari ini adalah akhir mereka. Jamuan makan malam keluarganya akhirnya tiba juga. Kami pun sudah melihat kebesaran sang Dewa Perang. Dari perkataanmu, sepertinya kau kurang puas padaku. Berpura-pura. Kakek belum angkat bicara. Mengapa tergesa-gesa? Sudah lama ku dengar nama besar Dewa Perang. Hari ini akhirnya bertemu langsung. Ternyata masih begitu muda. Wah, keponakanku benar-benar beruntung. Dapat menikah dengan Dewa Perang. Cincin berliannya pasti jauh lebih besar daripada milikku, bukan? Aku tidak ada, ya? Walau kau bukan orang yang mudah kuprovokasi, namun aku sungguh tak tahan lagi. Diam. Dia sudah melahirkan anak untukmu. Kau bahkan tak memberinya cincin berlian. Ini benar-benar keterlaluan, bukan? Qianing tak menyukai cincin berlian, maka aku pun tak membelikannya. Bibi, aku tak mempermasalahkan soal begituan. Selama hatiku bersamanya, itu sudah memadai. Hati? Xiao Qian sudah mengabari aku, katanya dia berselingkuh di luar. Apa? Sebaiknya kau jaga ucapanmu. Sebaiknya kau jaga ucapanmu. Banyak gaya, penipu, licik. Aku bahkan belum menyebut nama siapapun. Kau malah memihak wanita jalang itu? Tante, Bibi pasti keliru. Dia bahkan bisa secara terang-terangan di hadapanmu membela wanita buruk bermarga Lin itu di belakangmu. Entah berapa kali dia berselingkuh dengannya. Lin Qingqing. Shawan cuma bersikap baik. Qianing, Bibi melakukan ini demi kebaikanmu. Tapi kau justru membelanya. Kau terus bicara soal wanita jalang dan perselingkuhan. Sepertinya kau kerap melakukan hal semacam itu, makanya kau fasih mengucapkannya. Kurang ajar, kau yang bertingkah mesum, malah menodai kemurnianku. Seharusnya kata-kata itu ditujukan untuk dirimu sendiri. Kau. Brengsek, tunjukkan hormatmu. Dia ini orang yang lebih tua. Orang tua siapa? Marga saya, Chu. Cukup. Ini sedikit ungkapan terima kasih dariku. Terimalah.
Ini ginseng berusia 1000 tahun yang kucari untukmu. Di dunia ini hanya ada satu dapat memperpanjang umur. Kau sedang menggoda aku, masih saja bercanda denganku. Bukan cuma dia yang peduli. Inilah kesempatan langka untuk makan malam keluarga. Aku pun telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Lukisan kucing pengganti putra yang lama hilang, sungguh berharga. Nilainya tak terhingga. Lukisan kucing pengganti putra ini tersohor sekali, ya. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih atas baktimu. Bawa barang-barang ini. Ayah, mengapa terburu-buru? Masih ada hadiah yang belum diserahkan? Cucu perempuan itu datang menemui kakek untuk pertama kalinya. Bukankah sepatutnya ia membawa hadiah? Aku hanyalah tamu yang kalian undang. Sekalipun tamu undangan, tak membawa apapun untuk kami tak masalah. Namun bukankah ia semestinya membawa sesuatu untuk kakek? Sepertinya tidak ada hadiah yang layak dipersembahkan. Aku Dewa Perang Kyushu. Hadiah yang kubawa barangkali tak sanggup kalian terima. Dewa Perang Kyushu. Dewa Perang Kyushu yang agung. Sebenarnya kalian berdua telah membawa sesuatu. Bibi, apa maksudmu? Membawa lelucon besar. Penipu, belaga sebagai yang asli. Mengira dirinya sungguhan. Xiao Qian masih belia, mempercayai bualanmu, tak sama denganmu. Siapa kau pikir dirimu? Dewa Perang Gadungan? Perhatikan dirimu yang dungu itu. Berani mengaku aku jasa Dewa Perang. Tuh kan Qianing, terus-menerus mengalah. Cuma bikin mereka merendahkan kita. Diam kalian, serahkan pusaka ayahku, lalu aku akan pergi. Kalian kira bisa selamat meninggalkan keluarga Yi hari ini? Pergi, mimpi. Kakek, cepat sekali kau berbalik. Kurang ajar. Berani sekali kau tak hormat pada ayahku. Kalian semua laksana tikus. Tak heran dulu Yi Baichuan lebih memilih memutus tali dengan kalian, ketimbang terus tinggal di keluarga Yi. Soal keluargaku, bukan perkara bagi orang luar sepertimu. Keluarga, Yi Baichuan sudah memutus ikatan dengan kalian sebelum wafat. Andaikan dia masih hidup, apa dia masih menganggap kalian kerabat? Berlagak jadi Dewa Perang. Omong kosong besar. Gimana? Kau pun mau menjajal kemampuanku? Kita lihat sampai kapan kau bisa berbuat semaumu. Serahkan pusakanya, akan kuampuni kalian. Siapa kau kira dirimu? Cari mati. Kau pikir kau siapa? Cari mati. Saya sudah banyak melihat orang yang ingin mati. Serahkan pusaka itu, kalau tidak... Aku sudah tahu dari dulu, dia bukan lawanmu. Kau membunuhnya pun dia pantas mendapatkannya. Ayah tidak bisa hanya melihat Kak mati. Anak durhaka, kau tidak boleh melanggar aturan keluarga Yi. Bahkan putranya sendiri pun tidak diselamatkan. Masih pantaskah disebut ayah? Aku tidak kekurangan anak seperti dia. Sementara yang kau butuhkan adalah pusaka Yi Baichuan. Jadi, kau ingin mati? Hanya aku yang tahu di dunia ini. Di mana pusaka ini disembunyikan. Jika kau membunuhku, kau tidak akan tahu apa-apa. Awalnya aku hanya ingin membantu Qianing mewujudkan keinginannya. Tetapi sekarang setelah mendengar nada bicaramu, aku sedikit penasaran. Di dalam pusaka ini, rahasia apa yang sebenarnya tersimpan? Xiaoan. Lepaskan kakakku. Jika kau berani menyentuhnya, kau akan menyesali hidupmu di dunia ini. Siapapun bisa melontarkan kata-kata kasar, bukan? Tampaknya dia merupakan kelemahanmu. Kalau begitu, bagaimana dengannya? Apakah dia juga titik lemahmu? Jangan banyak bicara. Segera lepaskan dia. Kau berhasil menipuku agar masuk ke keluarga Yi. Anggap saja kau cerdik. Sayangnya, kau melahirkan 2 orang tolol. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Apakah kau ingin istrimu kehilangan nyawa? Sebaiknya kau pahami situasinya. Yi Qianing ada di tanganku. Ilmu silatmu memang hebat. Tapi apa gunanya? Bila kita mengetahui titik lemahnya, dia pasti takluk. Sekalipun harus mati, aku akan menyeretnya mati bersamaku. Dia hanya ingin menyaksikan siapa yang paling kejam. Namun kakakku nyaris tewas terinjak. Biarkan saja Yifan binasa. Selama kita bisa menahannya, masih perlukah kita cemas memikirkan cara menghadapi mereka? Xiaoan, cepat lari.
Aduh, sakit. Kalian semua benar-benar tak berguna. Pemikiranmu sangat jahat. Kau memang pantas mendapatkan anak seperti ini. Rasakan sendiri. Mulai detik ini, aku tak ada sangkut paut lagi dengan keluarga Yi. Aku pun tak ada hubungan apapun lagi dengan kalian. Perempuan kejam, kau persis seperti ayahmu. Masih berani berteriak? Lebih baik aku mati daripada memberikan ini padamu. Aku takkan pernah memberikannya padamu. Baiklah, akan kukabulkan keinginanmu. Aku akan memenuhi keinginanmu. Silakan bunuh aku. Kau takkan pernah tahu di mana pusaka itu tersembunyi. Kau takkan pernah mengetahuinya. Kuperingatkan, meski harus mengeruk tanah, aku tetap akan menemukannya. Sekalipun harus menggali tanah, meski harus membongkar seluruh Shangjing, aku pasti menemukannya. Pasti kutemukan. Menurutmu, Raja akan membiarkanmu berbuat sesuka hati di sini? Kau kira Raja akan membiarkanmu? Dengan statusku, aku yakin Raja akan menyetujuinya. Aku sangat yakin. Aku sungguh takjub pada kemampuanmu menipu dirimu sendiri. Benar-benar menakjubkan? Kau sebentar lagi bakal mati, mengapa masih keras kepala? Kenapa tetap keras kepala? Omong kosong. Aku bersahabat karib dengan Dewa Perang. Jangan sangka aku tak tahu siapa sebenarnya Dewa Perang. Apa kau sungguh tak tahu siapa Dewa Perang? Aku akan menantimu di alam baka. Aku akan melihatmu dieksekusi Raja karena berpura-pura menjadi Dewa Perang. Karena berpura-pura menjadi Dewa Perang. Kakek. Kakek. Aku akan mati. Apa? Perintah yang kuberikan. Sudah kau laksanakan. Syukurlah dia datang. Beruntung sekali. Ajalmu sudah tiba. Perbuatanmu kejam. Hatimu jahat. Hari ini jika aku tidak melenyapkanmu, kemarahan keluarga Yi tidak akan padam. Kalian semua telah kalah dariku. Masih ingin melenyapkanku? Kalian yang lebih dulu ingin membunuh kami, dan kami terpaksa melawan. Keluarga Yi punya alasan sendiri untuk bertindak. Kau sebagai anggota keluarga Yi berani membantahku. Hari ini kalian semua harus mati. Baik. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Dewa Perang. Dewa Perang adalah dia. Dia mengandalkan sedikit kekuatannya, bertindak semena-mena di keluarga Yi. Bisa melukai banyak orang dari keluarga Yi, berarti kau cukup berbakat. Tapi kau telah memprovokasi orang yang salah. Jangan salahkan aku jika aku tak kenal ampun. Kau Dewa Perang? Akulah Dewa Perang Kyushu. Mohon ampun sekarang. Paling-paling kau hanya akan cacat. Jika kau Dewa Perang, lalu siapa aku? Bocah. Ingusan. Jangan sombong. Saya hanya menggunakan 30% dari kekuatanku, tapi kau bisa menahannya. Dewa Perang, dia baru saja melukai kakekku. Sepertinya kekuatanmu sebanding dengan pengawal pribadiku dari Kyushu. Pantas saja di antara para ahli di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa melawannya. Tuan Dewa Perang, dia melakukan segala kejahatan. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan pengawal Anda? Tapi kelakuanmu buruk. Berpura-pura menjadi aku dan menipu orang. Penipu itu adalah kau. Kau melihat kebenaran terungkap. Malah balik menuduhku. Apakah mereka akan percaya? Aku percaya Xiao An. Sedangkan untukmu, sekarang masih ada waktu untuk berhenti. Selain dirimu, siapa yang akan percaya padanya? Xiao An adalah Dewa Perang. Benar. Dewa Perang Kyushu tak tertandingi. Tapi bisakah kau, anak kecil ini, menandinginya? Ada apa dengan anak kecil ini? Jangan berpikir kau bisa berpura-pura menjadi seorang ahli, hanya karena kau memiliki sejumput rambut putih di kepalamu. Siapapun yang berpura-pura menjadi Dewa Perang akan dibunuh. Sampai sekarang masih berani membantah. Siapa yang asli dan siapa yang palsu? Kau tahu di dalam hatimu. Sepertinya kau bersikeras untuk menentukan siapa yang asli dan yang palsu hari ini. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung. Hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung. Orang bodoh yang berkepala batu, aku mengalahkanmu dengan kekuatan. Bukankah itu menindas junior? Dia memang pantas mati. Diam. Beraninya kau. Kabar bahwa aku menindas junior tersebar. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Kalau begitu katakan, bagaimana kau ingin bertanding? Dewa Perang memiliki jurus rahasia. Memetik bintang dari luar angkasa. Jurus ini menggunakan jarum untuk menusuk titik akupuntur. Dapat membuat orang langsung mati. Kau bahkan tahu itu untuk menyamar sebagai aku. Kau benar-benar berusaha keras, ya? Kata-kata itu juga aku kembalikan padamu. Jika kau benar-benar Dewa Perang, kau pasti tahu titik akupuntur ini.
Bai Hui, Feng Fu. Percuma bicara banyak, hanya pertarungan nyata yang dapat membedakan yang asli dan yang palsu. Aku bersedia mengorbankan anak-anakku untuk membuktikan kebenaran Dewa Perang. Itu jurus mematikan. Jika benar-benar tertusuk, aku akan mati. Dapat membuktikan kebenaran Dewa Perang adalah suatu kehormatan bagi kalian berdua sampah. Yi Qian, bagaimanapun juga aku bibimu. Orang-orang, bawa jarum perak. Bagus. Setelah masalah ini selesai, aku akan meminta kakek untuk membantu, agar aku bisa menikah dengan Dewa Perang. Aku duluan. Seburu itu? Apa kau takut kalau aku turun tangan, maka yang asli dan yang palsu akan terungkap? Aku hanya berbaik hati, ingin menyelesaikannya denganmu lebih awal. Bagaimana mungkin? Fandi sudah mati, kau memang palsu. Apa tidak terlalu cepat untuk menyimpulkan? Buktinya sudah jelas. Kau masih tidak mengaku. Kau tidak berpikir hanya dengan melihat titik akupunturnya. Kau bisa sepertiku, membunuh orangan. Orang jahat. Kau masih ingin meniru Dewa Perang? Jurus ini tidak hanya soal titik akupuntur, tetapi juga soal kedalaman dan kekuatannya. Kau bisa melihat titik akupunturnya, tapi bisakah kau melihat kedalaman dan kekuatannya? Memang tidak bisa. Kalau begitu, mengaku kalah dan kembali ke neraka saja. Tapi yang bisa kulihat adalah titik akupunturmu salah. Kau masih bicara omong kosong di ambang kematian. Kau masih mengoceh tak karuan di ujung maut. Dewa Perang? Dia cuma sekarat. Wah, aku mulai menaruh kagum padamu. Tinggal menunggu ajal. Masih saja belagu. Aku tak tahu dari mana. Kau mempelajari 2 jurus ini. Namun aku paham. Jarum di dadanya bergeser setengah inci dari posisi yang benar. Kalau memang seperti katamu, kenapa dia seketika tewas? Karena dia cuma berpura-pura mati. Pura-pura mati. Apa omong kosong yang kau ucapkan? Tentu saja kau tak paham. Bagaimanapun, kau selalu punya sejuta alasan untuk menghindar. Hasilnya sudah terpampang di depanmu. Kau mau berlutut, memohon, atau... Jelas kita lanjut bertarung. Baiklah, aku mau lihat jurus apa lagi yang bisa kau munculkan. Bahkan kau tak tahu cara menyalurkan tenaga dalam kejaru, masih berani lanjut bertarung? Hidup lagi? Bagaimana mungkin? Mustahil. Tak mungkin. Akan kuperlihatkan padamu. Apa yang benar-benar disebut jurus memetik bintang dari langit. Kemana perginya tenaga dalam? Tenaga dalam. Tenaga dalamku kenapa hilang? Kau sudah terkena jarum perak yang menyegel tenaga dalammu. Memaksakan diri akan berakibat fatal. Ci, aku tidak percaya. Tidak ada harapan. Dia benar. Apakah aku benar-benar akan mati? Dia benar. Aku benar-benar akan mati. Tolong aku. Tolong aku. Tidak ada harapan lagi. Aku benar-benar akan mati. Seharusnya aku tidak membohongimu. Seharusnya aku tidak belajar secara diam-diam. Aku salah. Apa dia benar-benar mati? Tidak mungkin. Dia kan Dewa Perang. Apa yang kau katakan itu benar? Diam, jika dia benar Dewa Perang. Keluarga Yi kita. Keluarga Yi kalianlah yang mencari masalah. Menyinggung Dewa Perang? Kita pasti mati. Aku bodoh, salah paham dengan Dewa Perang. Kakek, ini salahku. Aku yang salah paham dengan Dewa Perang. Kau berulang kali ingin menyingkirkanku. Sekarang bilang kau salah paham. Tidak. Ini semua salahku sendiri. Tolong jangan libatkan keluarga Yi. Keluarga Yi kalian melakukan kesalahan sebesar ini. Masih berharap pengampunanku.
Asal kau mau mengampuni keluarga Yi, aku bersedia melakukan apa saja, termasuk... Aku lebih suka sikapmu yang angkuh sebelumnya, yang seperti dulu. Aku bisa berubah, asal kau mau. Lupakan saja. Aku tidak tertarik padamu. Mulai hari ini, aku hanya ingin membereskan keluarga Yi dan menemukan pusaka itu. Mana mungkin? Apa isi surat ayah? Dia menulis bahwa dia datang ke Nanceng untuk memburu pengkhianat raja dan telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Usai menemukan pengkhianatnya, dia malah dibunuh oleh orang itu. Pengkhianat Tuan Baisong? Baisong, si terkaya itu. Jadi, wafatnya ayah bukan kecelakaan. Aku sudah menyiapkan jamuan di Nanceng untuk Anda. Sebagai penyambutan, bersediakah Anda hadir? Baik. Kau sadar dia pengkhianat. Kenapa masih mau datang ke jamuannya? Alasan utama aku pulang ke Nanceng ialah menemani kau dan Kika. Sedangkan yang kedua adalah menolong raja menangkap pengkhianat. Kau? Jamuan ini, aku wajib datang. Panglima Selamat Perang. datang, Silakan bangkit. Baisong, Panglima Perang. Anda menyembunyikannya dengan begitu rapi? Bagaimana Anda bisa mengetahui hal ini? Tak ada rahasia yang abadi. Ternyata begitu. Apa ini? Sebuah harta yang amat langka. Lukisan Sun Jiang Shanshui. Aku berniat menyerahkannya sebagai hadiah nanti. Namun tak kusangka Anda telah mengetahuinya. Panglima Perang sungguh jeli. Aku pun mempunyai sesuatu untuk kalian periksa. Apa ini? Perhatikan baik-baik. Mana mungkin? Tuan Bai mustahil seorang pengkhianat. Semuanya tertuang jelas di lembar ini. Apakah Anda juga menduga aku berkhianat? Ini fitnah. Aku tak membunuh Yi Baichuan dan sama sekali tak pernah mengkhianati raja. Korban sudah tiada, kau bebas menyangkal sesukamu. Berdasarkan selembar surat ini saja, surat darah yang ditulis keluarga Yi, kau menuduhku sebagai pengkhianat. Kau belum menyaksikan sifat asli keluarga Yi. Betul, keluarga Yi memang licik. Bagaimana kalau mereka sengaja memprovokasi kita? Diam. Ayahku bukan tipe orang seperti itu. Tuan, saya berani mempertaruhkan nyawa. Tuan Bai sama sekali bukan pengkhianat. Kau sebegitu yakin padanya? Saya telah mendampingi Tuan Bai selama bertahun-tahun. Saya sangat mengenal beliau. Seandainya aku benar-benar pengkhianat, mengapa aku mesti begitu menghormatimu? Itu sebabnya kau tidak paham tugas yang diberikan raja kepadaku. Karena itu kau hanya bisa bergerak dengan waspada. Tampaknya kau tetap bersikukuh menyebutku pengkhianat. Memang begitulah kenyataannya. Yi Baichuan sudah lama wafat. Menyudutkannya adalah langkah yang paling efisien. Apakah kau tahu siapa Yi Baichuan? Bukankah dia cuma anak buangan keluarga Yi? Salah besar. Dia merupakan pengawal pribadi raja. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan raja? Bertahun-tahun yang lalu, dia meninggalkan keluarga Yi dan menjadi pengawal pribadi raja. Kemudian dia datang ke Nanceng karena suatu tugas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika kau tahu identitasnya, apakah kau masih akan membunuhnya? Apakah ini juga yang dia katakan? Tuan, orang-orang dari keluarga Yi tidak bisa dipercaya? Identitas Yi Baichuan diberitahukan oleh raja kepadaku? Apakah kau ingin meragukan raja? Tidak berani? Tugasku sama dengan Yi Baichuan, yaitu untuk menyingkirkan pengkhianat yang membocorkan rahasia militer di medan perang. Dan kaulah pengkhianat yang membocorkan rahasia militer, yang hampir membuatku kehilangan nyawaku di medan perang.
Ternyata ada hal seperti ini. Untuk masalah ini, aku hanya bisa menyelidikinya nanti. Aku tidak menyangka kau sudah melarikan diri ke Nanceng untuk berbisnis. Apakah ini benar? Kau telah menikmati kekayaan selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya membayarnya. Untuk masalah ini, pernahkah kau menyesalinya? Aku hanya menyesal telah membunuh Li Baichuan. Kau akhirnya mengakuinya. Saat itu aku hanya berpikir, dia adalah pembunuh bayaran biasa. Jadi aku mengirim orang untuk mengepungnya. Aku tidak menyangka dia adalah orang raja. Kau telah salah perhitungan. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa memancingmu datang setelah bertahun-tahun? Saat kau membocorkan rahasia militer, kau seharusnya sudah memikirkan hari ini. Aku hanya kurang beruntung. Kalau bukan karena wanita ini, bagaimana kau bisa mendapatkan barang-barang peninggalan Li Baichuan? Tidak tahu malu. Dasar makhluk tak tahu diri. Kau membunuh ayahku dan masih ingin membunuhku. Kalian memang pantas mati. Kau? Jangan berurusan dengannya lagi. Biar raja yang memutuskan. Ternyata semua ini benar. Dia benar-benar orang seperti ini. Pengkhianat negara harus dihukum mati. Kita juga sudah membalaskan dendam kita. Selamat Dewa Perang atas keberhasilanmu menyingkirkan pengkhianat. Tidak Pergilah. apa-apa. Ayo pulang. Ini? Kenapa masih semeriah ini? Istana Kyushu Tianshu, Istana Kyushu Tianshuan. Istana Kyushu, Tianji, Istana Kyushu, Tianquan. Selamat datang Dewa Perang.